Diabetes adalah penyakit yang kronis dan progresif, dan seringkali dikaitkan dengan berbagai komplikasi. Sebagian pasien diabetes datang ke rumah sakit sudah dengan komplikasi, seperti misalnya kaki diabetes dengan luka yang sulit sembuh, atau bahkan diabetesnya itu sendiri baru terdiagnosis ketika terjadi serangan jantung atau serangan stroke. Nah sahabat, kalau Anda dengan diabetes atau ada keluarga Anda dengan diabetes, yuk kita cari tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam upaya kita menghindari komplikasi diabetes. Ada 4 langkah penting dalam tata laksana diabetes. Yang pertama adalah edukasi. Yang kedua, terapi nutrisi medis. Yang ketiga, aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah terapi farmakologis atau pemberian obat. Dan keempat langkah ini disempurnakan dengan pemantauan glukosa darah. Nah, langkah pertama, edukasi, yang dimaksudkan adalah pemberian pemahaman bagi penyandang diabetes dalam rangka promosi kesehatan untuk membantu memperbaiki kualitas hidup penyandang diabetes serta dalam upaya mencegah komplikasi. Langkah yang kedua adalah terapi nutrisi medis. Terapi nutrisi medis ini perlu melibatkan seluruh tim dokter dan bila perlu juga dengan ahli gizi serta edukator. Tentu saja harus melibatkan penyandang diabetes serta keluarganya. Ada 3 prinsip yang harus dipahami dalam terapi nutrisi medis yang kita kenal dengan 3J. J yang pertama adalah jadwal. Jadi jadwal makan harus teratur. Hal ini penting sekali untuk menghindari kadar glukosa darah yang terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah, terutama ketika penyandang diabetes mendapatkan obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin atau mendapatkan terapi injeksi insulin. J yang kedua adalah jenis. Jadi makanan harus beragam dan mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak yang tidak jenuh, vitamin serta nutrien penting dan mengandung cukup serat. J yang ketiga adalah jumlah. Jumlah kalori dan nutrisi yang dikandung harus cukup sesuai dengan kebutuhan per individu. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang disarankan adalah aktivitas yang bersifat aerobik dan intensitas sedang. Dan ini harus dilakukan sedikitnya 3-5 hari dalam seminggu dalam waktu 30-45 menit. Jadi total dalam seminggu itu sekitar 150 menit. Tentu saja ini harus memperhatikan kondisi masing-masing penyandang diabetes dan tidak boleh terlalu memaksakan diri. Aktivitas fisik akan membantu menjaga kebugaran tubuh. Dan di samping itu juga untuk penyandang diabetes yang kelebihan berat badan, aktivitas fisik dapat membantu menurunkan berat badan. Dan ini yang paling penting, aktivitas fisik akan memperbaiki sensitivitas insulin tubuh. Hal ini pada akhirnya akan membantu mengendalikan glukosa darah. Langkah yang keempat adalah terapi farmakologis atau pemberian obat. Nah, untuk langkah yang ini, dengarkan nasihat dan saran dari dokter ya terkait pemilihan obat ataupun jenis obat. Untuk setiap tipe diabetes dibutuhkan pendekatan tersendiri. Lihat video sebelumnya ya.
Nah, keempat langkah yang sudah kita ceritakan tadi dilengkapi dengan pemantauan glukosa darah. Pemantauan glukosa darah ini penting untuk mengetahui apakah kendali glukosa darah sudah tercapai. Informasi tentang glukosa darah ini juga penting dalam upaya mencocokkan dosis, terutama bagi penyandang diabetes yang mendapatkan terapi insulin. Di samping itu juga memonitor kadar glukosa darah yang terlalu rendah atau disebut dengan hipoglisemia. Bapak Ibu, sahabat diabetisi, kalau Anda dengan diabetes atau keluarga Anda dengan diabetes, apakah langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan? Berbagi pengalaman dengan saya ya. Sahabat, diabetes yang terkendali akan mampu memastikan kualitas hidup yang baik bagi penyandang diabetes dan tentu saja akan mampu mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Sampai jumpa.